Selamat datang di channel Erin YouTube Lahat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kita berjudul Teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe agar informasi dari channel ini dapat Anda ikuti terus dan tidak ketinggalan informasi terbarunya. Selamat mengikuti. Teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Nusantara. Bukti-bukti tersebut antara lain dipakainya nama berakhiran Warman yang merupakan tradisi bagi orang India Selatan. Kemudian dipakainya huruf Pallava dan bahasa Sangsekerta yang berasal dari kerajaan Pala di India Selatan pada prasasti-prasasti di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah karena Indonesia terletak di jalur perdagangan India dan Cina. Kemudian, adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan India berpengaruh besar terhadap masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Mengenai bagaimana proses masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia dan siapa pembawa agama Hindu ke Indonesia, para ahli sejarah mengemukakan 5 teori, yaitu A. Teori Brahmana (J.C. van Leur). Teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Teori ini dilandaskan pada prasasti-prasasti yang menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sangsekerta karena hanya golongan Brahmana yang menguasai bahasa dan huruf itu. Maka sangat jelas di sini adanya peran para Brahmana. Selain itu, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia karena peran serta golongan Brahmana juga didukung oleh kebiasaan ajaran Hindu. Seperti diketahui bahwa ajaran Hindu yang utuh dan benar hanya dipahami oleh para Brahmana. Pada masa itu, hanya orang-orang golongan Brahmanalah yang dianggap berhak menyebarkan ajaran agama Hindu. Para Brahmana diundang ke Nusantara oleh para kepala suku untuk menyebarkan ajarannya pada masyarakatnya yang masih memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. B. Teori Vaishya oleh N.G. Krom. Teori ini menyatakan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia melalui hubungan dagang antara India dan Indonesia. Kaum pedagang atau Vaishya di India yang berdagang di Indonesia mengikuti angin musim. Apabila angin musim tidak memungkinkan mereka untuk kembali, dalam waktu tertentu mereka menetap di Indonesia. Biasanya selama 6 bulan. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, mereka memanfaatkan untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Selain itu, karena pada saat itu pelayaran sangat bergantung pada angin musim, maka dalam beberapa waktu mereka akan menetap di Kepulauan Nusantara hingga angin laut yang akan membawa mereka kembali ke India berhembus. 3. Teori Ksatria oleh C.C. Burke. Dalam teori Ksatria, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia
pada awalnya dilakukan oleh golongan ksatria. Menurut hipotesis ini, pada masa lampau di India sering terjadi peperangan antar kerajaan. Para prajurit yang kalah kemudian mengadakan migrasi ke daerah lain. Tampaknya di antara mereka ada yang sampai ke Indonesia dan mendirikan koloni-koloni melalui penaklukan. Mereka menyebarkan budaya dan agama Hindu di Indonesia. Salah seorang pendukung teori ini adalah sejarawan C.C. Burke. Penguasa-penguasa dari golongan ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Nusantara. Di Indonesia, mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu dan Buddha. Dalam perkembangannya, mereka pun kemudian menyebarkan ajaran dan kebudayaan kedua agama tersebut pada masyarakat lokal di Nusantara. 4. Teori arus balik atau nasional oleh F.D.K. Bos. Teori arus balik menjelaskan bahwa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Menurut Bos, pengenalan agama Hindu-Buddha pertama kali memang dibawa oleh orang-orang India. Selanjutnya, banyak orang Indonesia yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Mereka menyebarkan ajaran ini pada segelintir orang, hingga pada akhirnya orang-orang tersebut tertarik untuk mempelajari kedua agama ini secara langsung dari negeri asalnya, India. Mereka berangkat dan menimba ilmu di sana, dan sekembalinya ke Indonesia, mereka kemudian mengajarkan apa yang diperolehnya pada masyarakat Nusantara lainnya. 5. Teori Sudra oleh Van Weber. Teori ini disampaikan oleh von Van Weber yang menyebutkan bahwa peperangan yang terjadi di India menyebabkan golongan Sudra menjadi buangan. Mereka kemudian meninggalkan India dengan mengikuti kaum Waisya. Dengan jumlah yang besar, diduga golongan Sudra yang memberi andil dalam penyebaran budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Mereka menetap dan menyebarkan ajaran agama mereka pada masyarakat pribumi hingga terjadilah perkembangan yang signifikan terhadap arah kepercayaan mereka yang awalnya animisme dan dinamisme menjadi percaya pada ajaran Hindu dan Buddha. Demikianlah pembelajaran sejarah hari ini mengenai 5 teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Silakan Anda menganalisis teori manakah yang paling kuat mengenai masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia berdasarkan bukti-bukti yang ada. Selamat belajar.